Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Andi Tendriawaru SSI MSI selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, dan hidayahnya hingga detik ini kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang database dan pengimplikasinya, di mana kami akan membahas yang pertama ada dasar-dasar database, yang kedua ada sistem manajemen database, dan yang ketiga ada komputer pribadi atau PC. Sebelum itu, perkenalkan saya Vitanti Anggraheni dengan NIM F1D1220005 sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman saya sebagai pemateri, di antaranya ada Zulfajri sebagai pemateri 1. Yang kedua ada Eko Lucriansyah Muneng sebagai pemateri 2, Muhammad Fahmi sebagai pemateri 3, Aulia Rahma Yunarti sebagai pemateri keempat, dan Nurul Mardia sebagai pemateri kelima. 1. Dasar-dasar database. Database adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menata informasi. Database dapat menyimpan informasi tentang orang-orang, produk, pesanan, atau banyak lagi lainnya. Kebanyakan database dimulai sebagai daftar dalam program pengolahan kata atau lembar bentang. Karena daftar berkembang lebih besar, kelebihan dan inkonsistensi mulai muncul dalam data. Suatu database dapat memuat lebih dari satu tabel. Misalnya, seperti pelacakan inventaris yang menggunakan 3 tabel, bukanlah 3 database, namun satu database yang memuat 3 tabel, kecuali telah didesain khusus untuk menggunakan data atau kode dari sumber lain. Database akses menyimpan tabelnya dalam satu file, beserta objek lain seperti formulir, laporan, makro, dan modul. Dengan akses, Anda dapat menambahkan data baru ke database, seperti item baru dalam inventaris, mengedit data yang sudah ada dalam database, seperti mengubah lokasi item saat ini, menghapus informasi mungkin jika item terjual atau dibuang, mengatur dan menampilkan data dalam berbagai cara, berbagi data dengan orang lain melalui laporan, pesan email, intranet, atau internet. Bagian umum database akses: yang pertama, tabel; kedua, formulir; ketiga, laporan; keempat, query; kelima, makro; dan yang keenam, modul. Oke, selanjutnya itu ada yang pertama tabel. Nah, tabel itu untuk fleksibilitas yang maksimal dari database. Data perlu ditata dalam tabel sehingga kelebihan data tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua itu ada formulir. Kebanyakan pengguna database memilih menggunakan formulir untuk menampilkan, memasukkan, dan mengedit data dalam tabel. Formulir juga memungkinkan Anda mengontrol bagaimana pengguna lain berinteraksi dengan data di dalam database. Yang ketiga, kemudian ada laporan. Nah, laporan itu adalah yang Anda gunakan untuk memformat, meringkas, dan menyajikan data. Laporan dapat dijalankan kapanpun dan akan selalu menampilkan data terbaru dalam database. Kemudian yang keempat itu query. Nah, query dapat melakukan berbagai fungsi dalam database. Fungsi yang paling umum itu adalah mengambil data tertentu dari tabel. Nah, data yang Anda ingin lihat biasanya tersebar dalam beberapa tabel, dan query memungkinkan Anda untuk menampilkannya dalam satu lembar saja. Yang kelima itu makro. Nah, makro dalam akses dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman sederhana yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas ke database, atau makro berisi tindakan yang melakukan tugas seperti membuka laporan, menjalankan query, atau menutup database. Kemudian yang terakhir itu ada modul. Nah, modul itu adalah kumpulan deklarasi, pernyataan, dan prosedur yang disimpan bersama-sama sebagai satu unit. Sementara makro dibuat diakses dengan memilih dari daftar tindakan makro, modul itu ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic untuk aplikasi atau VBA. 2. Sistem manajemen database. Sistem manajemen basis data atau dalam bahasa Inggris yaitu Database Management System, atau terkadang disingkat menjadi SMBD atau DBMS, yang merupakan suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang supaya dapat digunakan untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Database Management System lebih berfokus pada pengolahan data dalam jumlah yang besar dan terkumpul dalam basis data. Selain itu, sistem ini juga bisa dijadikan sebagai perantara antara pengguna dan database. Dalam penerapannya, DBMS memanfaatkan database yang nantinya bisa diterjemahkan secara langsung menjadi suatu perintah. Contoh tipikal SMBD ini yaitu akuntansi,
sumber daya manusia atau SDM, serta sistem pendukung pelanggan. Jenis sistem manajemen database. Terdapat 3 jenis sistem manajemen database, yaitu yang pertama hierarchikal. Jenis database manajemen sistem ini disebut dengan hierarchikal karena di dalamnya memanfaatkan database dengan bentuk hierarki. Itu artinya himpunan database yang tersimpan akan diatur dengan format dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Kemudian yang kedua ada relasional. Jenis database manajemen sistem ini dikelompokkan dengan berdasarkan hubungan data, karena di dalamnya terdapat kemudahan dalam melakukan integrasi data antara yang satu dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu object oriented. Sistem manajemen database ini lebih berfokus pada objek yang terdapat di dalam database. Berbagai data ini nantinya akan disimpan dalam suatu objek atau yang disebut dengan classes. Fungsi dan tujuan sistem manajemen database. Database manajemen sistem memiliki peran yang sangat penting dalam proses bisnis perusahaan, khususnya ketika menggunakan aplikasi tertentu. Sedangkan tujuan dari pemanfaatan database manajemen sistem ini adalah agar membantu dan mempercepat aksesibilitas data perusahaan, menghemat lebih banyak ruang penyimpanan data, serta menangani dan juga mengolah data yang sangat banyak. Selain itu, setidaknya ada 4 tujuan yang menjadi landasan utama perusahaan dalam menggunakan DBMS ini, yaitu yang pertama, agar memungkinkan pihak perusahaan dalam mengubah data. Kemudian yang kedua, menjamin keamanan dan juga integrasi data yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang ketiga, yaitu membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan pada kesalahan data yang ada. Dan yang terakhir yaitu mendukung kinerja operasional agar semakin baik. Komponen dalam sistem manajemen database terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, file manager. File manager terdiri dari susunan data dalam database, yang nantinya file manager akan mengelola susunan data yang ada dalam penyimpanan dengan fokus pada struktur data yang digunakan agar mampu menampilkan informasi yang mampu mewakilkan. Kemudian yang kedua ada database manager. Database manager akan secara khusus mengatur bagaimana database mampu bekerja dengan baik. Komponen ini mampu menyediakan interaksi antarmuka atau interface data dengan berbagai data lain. Dan yang ketiga yaitu query processor. Query adalah bentuk pertanyaan khusus, atau informasi dari suatu database yang tercatat dalam suatu format tertentu. Dengan adanya query processor ini, nantinya data akan bisa diterjemahkan dalam suatu elemen. 3. Komputer pribadi. PC adalah seperangkat komputer yang digunakan untuk keperluan pribadi seperti di rumah, kantor, dan lain-lain. PC berasal dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi. Sebuah PC memiliki fungsi utama yaitu mengolah, menginput, dan menghasilkan output data atau informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Sejarah komputer pribadi atau PC. Istilah kata PC pertama kali digunakan dalam majalah New Scientist pada tahun 1964. Generasi pertama dari mikrokomputer muncul pada tahun 1970-an tapi tidak berkemampuan tinggi dan kurang cakap bila dibandingkan dengan komputer bisnis saat itu. Oleh karena itu, hanya digunakan para peminat komputer saja atau untuk mengotak-atik mikrokomputer. Mikrokomputer generasi kedua diproduksi atau biasa dikenal sebagai komputer rumah, dan PC bisa digunakan untuk perorangan. Setelah itu, mikrokomputer menjadi alat perniagaan yang sangat populer pada tahun 1980-an. Kepopuleran ini diakui karena harganya murah untuk komputer pribadi dan untuk saran bisnis. Fungsi personal komputer atau komputer pribadi. Yang pertama, data input, yaitu berfungsi untuk menginput data atau informasi yang diterima oleh personal komputer melalui suatu gambar. Yang kedua, data output, berfungsi menghasilkan output yang diperoleh dari pengolahan data seperti informasi yang dikeluarkan monitor. Data processing, berfungsi melakukan pengolahan data untuk menghasilkan data output, biasanya data yang diolah berupa video. Data storage, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sehingga dapat
ditemukan dengan mudah dan digunakan lagi. Dan yang terakhir itu data movement, berfungsi untuk memindahkan data dari satu PC ke PC lainnya. Nah, selanjutnya, slide berikutnya ada manfaat komputer pribadi. Nah, komputer pribadi ini memiliki manfaat, yaitu sebagai perangkat yang digunakan untuk mengolah informasi sehingga mudah untuk melakukan perhitungan mekanis. Adapun manfaat lain dari komputer pribadi itu yang pertama, alat untuk menghasilkan karya dengan praktis. Yang kedua, alat untuk menunjang dalam pengolahan dokumen administrasi, perhitungan modal, untung dan rugi. Dan yang ketiga, alat untuk memindahkan data dan informasi dengan cepat dan mudah. Nah, kemudian kita lanjut, ada komponen dalam komputer pribadi atau personal komputer. Yang pertama ada prosesor. Prosesor merupakan sebuah IC yang mengontrol seluruh jalannya sistem komputer yang digunakan sebagai pusat otak dari komputer. Yang kedua ada mainboard atau motherboard. Motherboard atau mainboard ini merupakan papan utama yang memiliki komponen-komponen serta chip controller. Yang ketiga ada hard disk. Nah, hard disk ini merupakan piranti dalam penyimpanan sekunder. Yang keempat ada memori. Memori komputer memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang wajib diatur dan dijaga sebaik mungkin. Nah, yang kelima ada mouse. Mouse itu merupakan salah satu perangkat keras hardware yang sangat diperlukan saat seseorang mau mengoperasikan komputer secara cepat dan efektif. Yang keenam atau yang terakhir ini monitor. Monitor itu merupakan output device atau alat keluaran yang fungsinya adalah untuk menampilkan gambar pada layar. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis komputer pribadi. Yang pertama ada komputer desktop. Yang kedua laptop dan notebook, yang ketiga netbook, 4 tablet, dan 5 smartphone. Dari materi yang telah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar database terdiri dari tabel, formulir, laporan, query, makro, dan modul. Kemudian, Database Management System atau DBMS merupakan perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk membangun basis data yang terkomputerisasi atau lebih detailnya yaitu bisa melakukan utilisasi serta mengelola koleksi data dalam jumlah yang tidak sedikit atau banyak. Selanjutnya, PC berasal dari bahasa Inggris yang artinya komputer pribadi yang dibuat untuk mengolah, menginput, dan menghasilkan output data atau informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Itulah pemaparan materi dari kami tentang database dan pengimplikasinya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan tadi, silakan tuliskan pada forum yang telah disediakan. Itu saja dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.